Wah, mantap nih, mancing mania. Besar kali tuh cumi-cuminya ya. Astagfirullah. Cumi-cumi ini enak kan? Pasti Bapak Ibu sekalian banyak di sini yang suka makan cumi-cumi. Nah, Bang ini dia dapat jackpot. Car, disemprot tinta sama cumi segede ini ke matanya. Sekilas ini kelihatannya kesembur ya daerah matanya ya. Bang, jangan lupa ya dibersihkan itu daerah wajah dan matanya dari tinta cuminya. Saya nggak pernah sih terkena tinta cumi mentah langsung dari cumi-cuminya yang masih hidup. Tapi katanya sih tinta cumi ini nggak berbahaya, nggak beracun, nggak ada yang aneh-aneh. Cuman dia memang amis sekali. Kalau dia tersemprot ke daerah mata, kira-kira apa ya dampaknya? Dari hasil pencarian laporan kasus dan jurnal, sepertinya memang masih belum ada laporan penyakit mata yang terjadi setelah paparan tinta cumi mentah ke daerah mata. Tapi bukan berarti nggak ada kasus yang terlapor atau terdokumentasi, kasusnya nggak ada. Bisa aja di lapangan ini sering terjadi sama nelayan-nelayan. Kalau dipikir-pikir, tinta cumi ini kan terbilang benda asing juga ya. Normalnya kan dia nggak ada tuh di permukaan mata kita. Jadi yang bisa terjadi pada mata kita kalau terkena semprotan tinta cumi adalah matanya iritasi dan berair. Jadi tinta cumi itu kan mengandung melanin, makanya itu dia warnanya hitam. Kemudian dia juga mengandung mukus, yaitu semacam cairan kental seperti gel yang menjadi media suspensi untuk si melanin tadi. Kemudian tinta cumi itu juga mengandung banyak molekul protein seperti tropomyosin, SIO atau sepia ink oligopeptide, lektin, ferritin, histon, dan lain-lain. Partikel-partikel ini mampu memicu sensasi benda asing di permukaan mata, membuatnya jadi serasa pedih dan pedas. Kemudian penglihatan kabur sementara. Jadi kan di permukaan mata kita itu ada lapisan air mata yang dia punya peran dalam proses pembiasan cahaya. Nah, kalau tersemprot tinta cumi beserta granul-granul pigmennya ke permukaan mata, dia akan melapisi dan mengkeruhkan lapisan air mata sehingga membuat penglihatan seseorang itu jadi kabur, berkabut, ataupun silau. Kemudian mata merah bisa terjadi karena iritasi, inflamasi, atau peradangan pada permukaan mata. Terutama bagi orang-orang yang diketahui memang alergi cumi. Reaksi inflamasinya itu bisa lebih berat. Tadi kan salah satu molekul protein yang ada pada tinta cumi itu tropomyosin. Nah, inilah dia protein alergenik utama pada cumi-cumi. Selanjutnya ada resiko infeksi. Memang tinta cumi ini tidak beracun, tapi dia juga nggak steril. Bisa juga dia ini mengandung bakteri laut seperti Vibrio sp. Nah, Vibrio sp ini adalah bakteri gram negatif berbentuk batang yang secara alami memang tinggal di perairan laut dan pantai. Bakteri ini bisa menyebabkan infeksi mata yang serius seperti keratitis, konjungtivitis, dan endoftalmitis. Berikut ini ada beberapa laporan kasus yang melaporkan infeksi mata akibat Vibrio sp pasca seseorang itu terpapar dengan air laut atau matanya luka akibat hewan laut. Dengan banyaknya bakteri semacam Vibrio sp ini di lautan sana, jika mata itu tersemprot dengan tinta cumi, maka potensi terjadinya infeksi sekunder itu sangat realistis. Kalau ada yang mengalami kejadian seperti abang ini, segera basuh dan cuci matanya yang terkena dengan air bersih yang mengalir selama beberapa menit sampai tinta cumi dan molekul-molekulnya itu hilang. Hindari mengucek mata karena dia bisa memperberat reaksi inflamasi dan bisa membuat luka pada permukaan mata akibat partikel cuminya. Partikel cumi, partikel tinta cumi yang tertinggalnya. Dan terakhir, pergilah berobat ke dokter mata untuk evaluasi kondisi matanya lebih lanjut dan akan diberikan obat tetes untuk mengurangi gejala yang muncul. Benar juga sih, tinta cumi ini kayaknya harmless kan kalau untuk konsumsi. Tapi kalau kena permukaan mata, dia bisa menimbulkan bahaya. Saus sambal juga harmless. Tapi apa pernah Anda lihat orang mengoleskan saus sambal ke matanya terus dia fine-fine aja?